ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Teman-teman, ini kardusnya gede banget. Kita unboxing ya hari ini ya. Penasaran kan apa yang mau kita buka? Langsung aja. Wah, rapet kan? Wah, menjatuh tuh tapnya. Nggak kelihatan mukanya. Aduh. Wah. Sampai bisa masuk ke dalam. Ayo kan. Ini dia. Wah. Ini dia teman-teman. Rock Hobby 1:10. Kita biasa ngelihat Rock Hobby ini atau FMS kita bisa bilang main di 1:16, 1:18, tapi atau 1:12, sorry. Kemudian ini ada di 1:10. Ada juga 1:6 seperti di Jimny dan Willys ya. Kita lihat ini adalah produk terbaru dari FMS. Teman-teman mungkin juga sudah tahu di beberapa YouTube di luar. Kali ini kita unboxing dengan bahasa Indonesia ya, biar bisa membantu teman-teman tentang produk ini. Oke. Terlihat di sini kalau kita bicara dia adalah unit 1:10, cuman unit ini memiliki wheelbase di angka 339 mm. Jadi bisa dibayangkan ya, rata-rata 1:10 itu wheelbase-nya di angka paling panjang itu 324 ya biasanya ya. Kemudian 313 atau 275 dan 285. Nah, cuman kali ini panjangnya 339 mm wheelbase-nya. Jadi tanpa perlu berlama-lama, langsung kita buka aja. Atau kita lihat dulu mungkin kardusnya ya. Apa aja sih yang ada dalam sini? Saya bisa lihat. Oke, berat juga ya. Cukup scale ya. Benar, wheelbase-nya 339 mm. Kemudian dia punya motor itu di 550 dengan 35T. Jadi saya rasa dengan motor 550 cukup mumpuni ya. Kita buka aja, langsung lihat unit tanpa berlama-lama. FMS atau Rock Hobby ini selalu memiliki ciri khas di packaging. Ini adalah unit FMS pertama saya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ampun, jatuh lagi. Saking gedenya. Wow, saya bisa masuk lagi nih ke dalam kardus yang ini nih. Oke, ini dia. Packagingnya kalau teman-teman lihat sangat rigid sekali ya. Kalau kita perhatiin berbahan foam atau busa yang biasa digunakan untuk mancing, untuk nyimpen ikan atau umpan, ataupun menahan suhu temperatur dari luar untuk masuk ke dalam. Kita buka. Ini ada 3 pengunci. Kemudian ada pegangannya. Jadi enak kalau dibawa kemana-mana ya. Nah, ini dia unitnya, teman-teman. Menurut saya untuk skala 1:10 ini cukup besar sekali ya. Apa aja di dalam sini? Oh, ini box penyangga, busa penyangga. Oke, pertama kita buka. Ini adalah jok. Joknya, kemudian ban serep, kemudian jok yang kedua. Kita coba geser. Kita langsung angkat unit ya, biar ini boxnya nggak ganggu. Oh, ada yang nyangkut di sini. Oh, ada pengaman lagi. Satu pengaman, busa pengaman ya. 2 busa pengaman, baru kita bisa keluarin. Wow. Kita keluarin dulu. Di paling dasar itu ada remote-nya. Tuh, terlihat di situ ada tempat untuk remote. Ini dia remote-nya. Oke. Boxnya kita taruh dulu di samping ya teman-teman deh. Kalau ditumpuk sini
lumayan tinggi juga nih, ngalangin display RC kita yang di belakang. Oke, mudah-mudahan nggak jatuh. Oke, ini dia unitnya. Wow, teman-teman perhatikan, saya kasih lihat dari dekat, sangat skill sekali ya. Saya nggak yakin ini 1:10 karena ini yang short wheelbase kalau menurut saya ya. Tapi oke lah. Ukuran skala itu biasanya tiap merek itu suka berbeda-beda. Kita bahas dulu dari aksesorisnya dulu ya. Pertama remote. Remote terlihat di sini mirip sekali kayak remote-nya SCX24. Ini dia. Betul, mirip sekali seperti SCX24. Unit saya yang sebelumnya. Kemudian ada ini jok. Teman-teman bisa perhatikan di sini joknya terlihat sangat sekali lagi dan permukaannya cukup lembut seperti karet. Asik banget ini. Ada 2 jok bagian depan. Saya nggak ngerti kenapa joknya malah justru dipisah. Nambah kerjaan aja ya. Harusnya udah terpasang. Ada 2 jok. Kemudian ban serep. Cukup simpel sepertinya ini. Ban serep. Ban serepnya sekali lagi ini mirip MN 999 nih. Jadi cloningannya Hyrex Proline. Atau kita ukur panjangnya dia benar di 120 mm outer diameternya, dan bitlock plastik. Bitlock plastik. Jadi bukan lem, dia akan cukup kuat pada saat menerjang obstacle. Oke, kemudian di sini tersisa ada baut sama ring, kemudian stiker buat di dashboard. Kalau kita langsung lihat unitnya aja, apa aja sih yang ada di sini? Kalau teman lihat bagian dalamnya, ntar saya kasih foto atau gambar biar clear. Ini sepertinya bisa masuk ke saya bisa ngeliat dari sini nih teman-teman ya. Kan bisa kelihatan saking lebarnya pintunya sampai tangan kita bisa menembus. Dengan kondisi jam ada di tangan saya, lihat teman-teman. Jadi luar biasa. Apa aja sih yang bisa kita lihat? Sebentar. Sebelum dimulai, kita dengar suaranya dulu. Satisfying. Sorry ya. Oke. Ada banyak ternyata plastiknya. Di bagian belakang kita lihat dia bisa dibuka, cuman saya harus membuka stiker penahannya dulu sebentar karena sangat mengganggu ya. Ini stiker-stiker ini kalau dikeletnya nggak hati-hati dia bisa membekas. Oke, kita coba buka bagian belakang. Jendelanya bisa dibuka, kemudian pintunya bisa dibuka, bagasinya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, keren banget. Spionnya retractable, dan ini ada kacanya beneran. Lihat teman-teman, ada kacanya beneran, termasuk spion di dalam, yang bagian tengah dalam cabin. Kemudian kita lihat hoodnya, kita bisa buka, bisa dibuka, dan ada penyangganya. Wow, lihat ini, keren kan? Di dalamnya terlihat mesin dan tempat kompartemen untuk baterai. Jadi ukuran panjangnya untuk kompartemen baterai bisa masuk ukuran di 11 atau 12 maksimum. Ini masih ada jeda. Nah, kalau kita paksain masuk yang ukuran 14, sepertinya dia tidak bisa masuk. Kemudian motor 35T dan ESC-nya kita coba cek di sini ada ukurannya atau tidak. Nggak ada ukuran ESC-nya. Oh, 40 ampere ESC install. Materialnya hard plastik warna merah. Kemudian ini hardtop
Dan infonya kalau kita ngeliat gambarnya, nanti saya tampilkan, ini bisa dibuka ya. Jadi saya harap teman-teman sorry, sabar. Nanti saya akan buka satu persatu apa aja isinya. Terlihat di sini link rodnya dari metal. Kita coba menggunakan magnet sebagai pembuktian apakah dia metal atau bukan. Magnet ya, metal. Oke, kemudian skid plate-nya dari plastik, slider juga plastik, kemudian axle-nya, housing axle dari plastik juga, drive shaft-nya dari plastik juga, cuman kayaknya ini ada bearingsnya nih. Oke, sambungan drive shaft ke dalam gardannya, ke gear gardannya. Jadi ini cukup simpel ya, sederhana ya, tidak terlalu banyak pernak-pernik gitu loh. Kemudian suspensinya juga sepertinya dari aluminium, dari besi juga, metal. Dan kita coba buka bagian dalamnya ya teman-teman. Oke guys, chassis sudah terlepas dari bodi. Ternyata cukup sulit juga karena kabel-kabelnya dia itu saling terkoneksi antara satu kabel yang dengan yang lain. Seperti saya lihat di sini, gearboxnya sangat sederhana sekali nih teman-teman. Jadi seperti ada reducer di sini yang langsung terhubungkan dengan transfer case. Dari transfer case terpecah kedua titik, yaitu ke gardan belakang dan gardan depan. Terlihat transfer case-nya pun juga ukurannya cukup kecil sekali ya. Nggak seperti pada umumnya di skala 1:10 atau dengan ukuran wheelbase panjang ini dan bodi seberat ini. Kita masih belum tahu apakah dia ini nanti menurut Marino RC apakah ini underpower atau tidak. Karena kalau kita lihat dari sisi motor, dia di angka 550 dengan 35T. Ini motornya brushed ya, bawaan dari Rock Hobby-nya sendiri. Kemudian chassis untuk yang chassis frame-nya dari metal. Kemudian terlihat di sini bonggolnya cukup besar dan agak kekar ya. Dan saya sih yakin pasti ini juga terbuat dari metal juga. Tapi daripada penasaran, kita buka aja gear gardannya. Nah, ini dia gear gardannya teman-teman. Terlihat dengan jelas dari metal. Dan dia ada bearingsnya di dalamnya menyelimuti. Tetapi ini terlihat masih kering tanpa ada grease. Jadi untung kita bongkar, nanti kita akan kasih grease di dalamnya. Dan saya juga khawatir ini dalam gearboxnya juga belum ada grease-nya. Saya sempat bongkar di gearbox, kemudian di transfer case, terlihat
grease-nya cukup minim banget, jadi makanya akhirnya saya lumasi kembali dengan grease di dalam transfer case dan gearbox. Sangat sederhana, ini sepertinya kita bilang bukan gearbox, reducer ya kalau kita lihat ya, karena gearbox ini sangat sederhana sekali, tidak terlalu banyak firm atau maksudnya tidak terlalu banyak bentuk yang seperti kita lihat pada SCX-10, kemudian Traxxas atau RGT. Nah, karena kesederhanaannya inilah, saya rasa ini akan mempermudah kita dalam melakukan perawatan. Jadi elektronik tidak ada yang nempel di chassis, elektronik nempelnya di bodi. Terlihat di sini, kecuali servo ya. Lepas aja dari servo mountnya. Di sini terlihat bahwa ada ESC Hobby 40 ampere, kemudian ada receiver di sebelah sini dengan 4 channel. Tadi sebentar, ini saya mastiin dulu. Maaf teman-teman, saya revisi untuk ESC-nya itu bukan Hobbywing tapi FMS punya yang 1040. Mungkin kita akan ganti yang lebih besar nantinya, bisa di-upgrade. Kemudian ini bodi sudah saya buka bagian roofnya. Terlihat di sini roll bar yang memunculkan kesan klasik. Kalau misalnya saya pasang secara simple dulu, ini saya tunjukkan ke teman-teman bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, dia punya suspensi itu hole to hole-nya kurang lebih di angka 60-70 mm, tidak terlalu tinggi. Karena dia nempelnya di chassis ya, bukan di shock tower. Kemudian kalau kita lihat spring rate-nya memang cukup keras, tapi saya rasa untuk ukuran RC yang seberat ini, hard bodinya, mungkin itu cocok. Nah, ukuran untuk action figure, saya ada satu contoh action figure. Ini saya punya satu action figure yang cukup lumayan tinggi apabila dibandingkan dengan action figure saya yang sebelum-sebelumnya. Coba kita cek, apakah ini adalah ukuran yang muat atau ukuran yang sesuai dengan rig FMS Michigan ini. Saya nggak ngerti kenapa namanya Michigan ya. Mungkin maksudnya Michigan, tapi karena takut kena license, mungkin diplesetkan jadi Michigan. Dan dia bodinya ini bukan body license ya, karena ini adalah bodinya mirip dengan Jeep YJ di keluarnya tahun 80-an akhir dan 90-an awal. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya mirip seperti ini nih. Mungkin saya nanti tampilkan beberapa gambar yang aslinya. Nah, ini kita coba. Ini adalah action figure-nya Batman dari Multiverse, dari McFarlane Toys. Ini saya beli di toko offline ya, di Toys Kingdom. Teman-teman bisa dapat di sana, waktu itu lagi promo. Mungkin sekarang masih promo kali ya. Tarik keluar, dia tingginya di 18 cm ya. Kita cek apakah dia sesuai. Bagaimana menurut teman-teman, apakah ini kekecilan atau pas? Ya, kita lihat aja nanti di video trailnya ya. Tapi menurut saya sih ini ukuran yang lumayan, cuman agak kurang gede dikit lagi. Karena saya melihatnya memang ini unitnya, rignya cukup besar ya. Posisi roofnya kita buka, terlihat roll barnya sangat termonitor dengan clear. Jok bagian belakang juga sangat empuk, terbuat dari karet bahannya sepertinya. Kemudian ini saya taruh Bruce Wayne di sini. Dia adalah action figure dari Batman, tapi sepertinya masih terlalu kecil, padahal dia udah cukup tinggi ya, di angka 18 cm.
Jadi semoga ini bisa pas ya atau fit in, nanti kita tes aja di lapangan seperti apa. Kemudian interior dashboard sudah saya pasang, aksesoris stikernya. Terus terlihat di sini ban Hyrex 120 sangat fit in sekali karena saya merasa nih bodinya sangat besar sekali ya. Kemudian link setirnya dia terbuat dari metal, ya bagus, artinya ya, tapi kayaknya servonya perlu kita perbaiki ya dengan yang lebih kuat lagi. Link setir dari metal itulah modal dasar untuk menguatkan pergerakan di bagian depan roda-rodanya. Saya coba, ini setirnya sepertinya bisa berputar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau saya copot orangnya, saya putar setirnya seperti ini. Apakah teman-teman bisa lihat? Aha. Setirnya ikut berputar, jadi nanti kita akan coba modifikasi action figure-nya supaya dia bisa ikutan muter bareng setirnya. Oke, sekali lagi harganya juga cukup terjangkau. Nah, saya bilang cukup terjangkau itu relatif ya teman-teman ya, karena untuk kondisi almost RTR seperti ini dengan hard body yang kalau kita perhatiin bentuknya sangat scale sekali, dan ini sangat mirip dengan Jeep YJ yang keluaran tahun 80-an akhir dan 90-an awal. Dengan motor 550 35T, frame metal, kemudian link rodnya semuanya metal, link setirnya metal, kemudian gear garden, gearbox, gear transfer case juga terbuat dari metal, cuman housingnya aja, gearnya axle-nya itu terbuat dari plastik. Kemudian skid plate-nya juga dari plastik, dan liukan bodinya terlihat sangat realistik walaupun dia bukan license ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi menurut saya ini worth it. Nanti saya tampilkan linknya karena saya beli dari toko RC yang cukup punya nama juga. Nih ada di sebelah ini gambarnya, ntar teman-teman bisa lihat. Ya betul sekali, dari Helihan Toys dengan harga ya cukup menarik. Saya nggak usah nyebut, nanti teman lihat sendiri aja di linknya. Dan Helihan Toys ini adalah salah satu toko online yang cukup update dalam hal memasukkan item-item baru atau RC-RC baru yang lagi hits di luar negeri juga. Jadi artinya bisa saya referensikan bahwa Helihan Toys ini merupakan salah satu toko online untuk RC yang bisa direkomendasikan oleh saya. Karena beberapa kali saya juga beli unit dari toko Helihan Toys seperti SCX20, kemudian ini, dan beberapa parts seperti ban-ban dan aksesoris lainnya. Jadi sekali lagi, ini sifatnya hanya sharing, tidak ada niatan saya mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. So, next kita tampilkan video trialnya. Thank you, stay tune.